Waterfall model. Waterfall model. Model waterfall adalah pendekatan SDLC paling awal yang digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Waterfall model termasuk salah satu jenis model pengembangan siklus hidup klasik atau classic life cycle, di mana menekankan fase yang berurutan dan sistematis. Model pengembangan ini dapat dianalogikan seperti air terjun di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga bawah. Model waterfall menggambarkan proses pengembangan perangkat lunak dalam aliran sekuensial linear sequential model. Tahapan-tahapan dalam waterfall model. Yang pertama ada investigasi, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada desain, yang keempat ada implementasi, dan yang kelima ada maintenance. Investigasi adalah menentukan apakah ada masalah atau peluang pengembangan sistem. Yang kedua ada analisis. Analisis yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan organisasi. Selanjutnya ada desain. Desain yaitu menggambarkan spesifikasi detail komponen-komponen sistemnya. Lalu ada implementasi. Implementasi yaitu pengembangan perangkat keras dan lunak, pengujian dan pelatihannya. Lalu yang terakhir ada maintenance. Maintenance yaitu monitoring dan perbaikan sistem. Nah, di sini ada manfaat waterfall model. Yang pertama yaitu strukturnya yang jelas, yang kedua dokumentasi lengkap, yang ketiga kontrol dan manajemennya mudah, dan yang keempat pengujiannya lebih sistematis. Kekurangan waterfall model. Yang pertama yaitu kurang fleksibel, yang kedua pengujiannya lama, dan yang ketiga sulit diadaptasi untuk proyek yang kompleks. Prototyping model. Prototyping model adalah salah satu pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang secara langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen-komponen perangkat lunak akan bekerja dalam lingkungannya sebelum tahapan konstruksi aktual dilakukan oleh Howard 1997. Lalu ada tahapan dalam prototyping model. Tahapannya yaitu identifikasi kandidat prototyping. Kandidat dalam kasus ini meliputi user interface atau menu dalam dialog input dan output, file transaksi utama, dan fungsi-fungsi pemrosesan sederhana. Lalu ada evaluasi dengan pengguna untuk mengevaluasi prototipe dan melakukan perubahan jika diperlukan. Lalu ada rancang bangun prototipe dengan bantuan software seperti Word, prosesor, spreadsheet, database, pengolah grafik, dan software CASE atau Computer Aided System Engineering. Lalu ada uji prototipe untuk memastikan prototipe dapat dengan mudah dijalankan untuk tujuan demonstrasi. Lalu ada siapkan prototipe USD atau User System Diagram untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari perangkat lunak yang diprototipekan. Nah, yang terakhir ada transformasikan prototipe menjadi perangkat lunak yang beroperasi beroperasi penuh dengan melakukan penghilangan kode-kode yang tidak dibutuhkan, penambahan program-program yang memang dibutuhkan, dan diperbaikan dengan pengujian perangkat lunak secara berulang. Unified Process UP atau kadang disebut sebagai Unified Software Development Process USDP adalah kerangka proses pengembangan yang bersifat use case driven, berpusat pada arsitektur perangkat lunak, iteratif dan tumbuh kembang Alhir. 2005. Kerangka pengembangan ini termasuk baru dalam metodologi pengembangan perangkat lunak. UP dapat diaplikasikan pada berbagai skala proyek, mulai dari skala kecil sampai dengan skala besar.
Daur hidup UP secara umum akan tampak seperti pada bagan di gambar 2.6. Bagan ini biasa disebut sebagai hump chart. Pada bagan ini terlihat ada 4 tahap pengembangan, yaitu inception, elaboration, construction, dan transition. Selain itu tampak pula sejumlah aktivitas dalam kurung disciplines yang harus dilakukan sepanjang pengembangan perangkat lunak, yaitu business modeling, requirements, analysis and design, implementation, test. Tahap dan aktivitas tersebut akan dilakukan secara iteratif dalam kurung Ambler 2005. Inception. Tahapan ini merupakan tahapan paling awal di mana aktivitas penilaian terhadap sebuah proyek perangkat lunak dilakukan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesepakatan dari stakeholder sehubungan dengan tujuan dan dana proyek. Elaboration. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum kebutuhan, persyaratan, dan fungsi-fungsi utama perangkat lunak. Hal ini penting untuk mengetahui secara lebih baik resiko-resiko proyek, baik meliputi resiko arsitektur perangkat lunak, perencanaan, maupun implementasi. Pada tahap ini telah dimulai rancang bangun perangkat lunak secara iteratif melalui aktivitas-aktivitas seperti business modeling, requirements, analysis, dan design, meskipun baru pada tahap awal. Construction. Tujuan dari tahapan ini adalah membangun perangkat lunak sampai dengan saat perangkat lunak tersebut siap digunakan. Titik berat tahapan ini adalah pada penentuan tingkat prioritas kebutuhan atau persyaratan, melengkapi spesifikasinya, analisis lebih dalam, desain solusi yang memenuhi kebutuhan, dan persyaratan pengkodean dan pengujian perangkat lunak. Jika dimungkinkan versi awal dari perangkat lunak diuji, cobakan untuk mendapatkan masukan dari pengguna. Transition. Tahap ini difokuskan pada bagaimana menyampaikan perangkat lunak yang sudah jadi pada pengguna. Perangkat lunak akan secara resmi diuji oleh baik oleh penguji dalam kurung tester yang kompeten maupun oleh pengguna. Beberapa aktivitas seperti pemindahan pusat data dan pelatihan pengguna dan staf pendukung harus dilakukan pada tahap ini. Diagram dalam UML Use Case Diagram. Diagram ini berguna untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sebuah perangkat lunak. Sequence Diagram. Diagram ini berguna untuk menggambarkan interaksi antar objek dengan penekanan pada urutan proses atau kejadian. Class Diagram. Diagram ini berguna untuk menggambarkan kelas, fitur, dan hubungan-hubungan yang terjadi. Pada diagram ini, pendekatan berorientasi objek memegang peranan yang sangat penting. Activity Diagram. Diagram ini berguna untuk menggambarkan prosedur-prosedur perilaku perangkat lunak. State Machine Diagram. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu kejadian mengubah objek selama masa hidup objek tersebut. Component Diagram. Diagram ini berguna untuk menggambarkan struktur dan koneksi komponen. TRIMAKASIHH. Terima kasih.